Satu, dua, tiga. Halo, Halo, selamat selamat malam. malam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, balik lagi di live malam ini setelah seminggu absen ya kita. Iya, karena satu dan lain hal jadinya kita harus menunda live-nya dulu sampai dengan hari ini. Dan hari ini kita ketemu lagi seperti biasa untuk live cerita horor yang pastinya ya kan. Dan hari ini cerita horornya tentang apa ya Bapak? Ya, untuk hari ini kita akan bawa sebuah kisah horor yang bertema rumah sakit. Oke, rumah Dan sakit yang mengandung sama musik. Oh, apaan tuh kira-kira? Jadi, daripada penasaran kira-kira tentang apa ceritanya, kita langsung masuk aja ke pembahasan ceritanya. Let's go. Do you hear me? Maukah kamu dengar ceritaku? Yeah. Oke, jadi pernah gak sih kamu tuh kayak dengar gitu ya, kalian semua dan juga kamu gitu mendengar lagu anak-anak yang seharusnya itu terasa menenangkan, tapi ternyata justru lagu itu tuh kayak membuat bulu kudukmu atau bulu kuduk kalian itu kayak berdiri gitu. Lagu apa ya ini? Nah, lagu yang akrab banget di telinga waktu kita kecil, pasti semua orang itu kayak hampir semua zaman kita lah ya, itu tuh tahu tentang lagu itu. Lagu yang ya itu mungkin salah satunya kali ya. Lagu yang sering banget dinyanyiin ibu saat menidurkan anaknya. Dan lagu ini tuh udah gak asing banget dimanapun berada gitu kan. Tapi bagaimanakah kalau ternyata lagu itu terdengar dari sebuah radio tua yang bahkan udah rusak selama bertahun-tahun. Nah, itu dulu digarisbawahin. Ya, itu dulu digarisbawahin. Nah, di tengah malam ada nih di sebuah rumah sakit yang rumah sakitnya tuh cukup terbengkalai. Gak ada seorang pun yang berada di sana gitu kan. Nah, malam ini kita akan ngebahas sebuah kisah yang sampai sekarang itu masih jadi misteri bagi beberapa warga di pinggiran kota itu. Kita panggil aja kotanya adalah kota X. Ya, kita samarkan kotanya. Sebuah kisah tentang lagu Nina Bobo yang terdengar dari tempat yang seharusnya itu sudah mati. Jadi tempat yang bahkan listriknya aja itu kayak udah diputus dari 10 tahun yang lalu. Jadi emang udah kosong lama banget lah gitu si gedung ini. Iya. Tapi kalau denger lagu Nina Bobo ya, Nina Bobo kan tadi ya? Iya, betul. Pasti gak asing kan sama lagu itu? Nina Bobo, Nina Bobo gitu kan. Tapi kalau denger siang hari mungkin ya biasa lah ya, sama kalau ibu yang nyanyiin buat nidurin kita ya biasa lah. Betul. Tapi kalau dengarnya tengah malam terus dari bangunan kosong ya, apalagi rumah sakit nih ya tadi ya. Iya, betul. Aku sih udah langsung balik badan ya. Kadang-kadang iya makanya kadang-kadang yang bikin takut tuh bukan lagunya tapi siapa yang nyanyiin tuh. Betul. Nah, jadi kita langsung masuk. Jadi ceritanya sini aku langsung ceritain aja. Jadi di pinggiran sebuah kota kecil itu berdiri sebuah bab satu aku kan? Ya. Oh iya. Ulang. Jadi di pinggiran sebuah kota kecil itu berdiri sebuah rumah sakit tua bernama Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, Rumah Sakit Harapan Bunda di nih. Kota X tadi nih ya? Iya, di Kota X tadi. Bangunan itu katanya dibangun sekitar tahun 1970-an. Jadi emang udah lama banget ini bangunannya. Pada masanya itu, rumah sakit tersebut itu menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan terbesar di wilayah itu, di Kota X itu. Jadi kayak rumah sakit apa ya? Iya, rumah sakit besar lah, iya rumah sakit daerah paling besar di situ. Ribuan pasien itu kayak pernah dirawat di sana, ratusan bayi juga lahirnya di sana.
Dan nggak sedikit juga orang yang menghembuskan nafas terakhir mereka di dalam gedung itu, di rumah sakit itu. Tapi semuanya itu berubah ketika sebuah rumah sakit modern itu dibangun sekitar 5 km dari lokasi itu. Berarti rumah sakitnya mati karena ada pesaingnya. Iya, betul. Yang lebih modern. Jadi perlahan pun pasiennya mulai berkurang, dana operasionalnya juga semakin menipis, terus juga peralatannya juga nggak banyak diperbarui gitu. Nah, sampai pada akhirnya rumah sakit itu pun resmi ditutup. Udah tuh close. Jadi ditutup karena nggak bisa survive. Iya, nggak bisa survive, betul sekali. Nah, sejak saat itu pun bangunan tersebut mulai ditinggalkan. Jendelanya itu udah mulai pecah, catnya itu ngelupas, lorongnya juga udah dipenuhi debu-debu tebal, rumput liarnya ya udah tumbuh di mana-mana, dan cerita-cerita aneh pun mulai bermunculan. Iya, bener banget. Biasanya kalau tempat kayak gini terus ditinggal lama ya, itu cerita mistis tumbuh lebih cepat tuh daripada rumputnya. Dan anehnya semakin dilarang orang masuk, semakin banyak yang penasaran. Nah, pada akhirnya di tahun 2019 kayaknya, seorang pemuda namanya Aldi yang udah berusia 24 tahun lah ya, memutuskan datang ke rumah sakit buat ini bikin konten explore bangunan terbengkalai. Oh iya, kayak cerita inilah. Iya, benar. Tujuannya pasti ya sederhana ya, buat konten, terus rekam kondisi rumah sakit yang udah lama kosong. Dan ya, pada saat itu malam sekitar pukul 11 mereka si Aldi ini gak sendiri ternyata. Iya kan, sama 3 teman ya? Iya, makanya. Mereka bawa senter ya, kamera, power bank, dan beberapa alat dokumentasi lainnya kan. Awalnya semua ya udah kelihatan biasa ya, gerbang besi berkarat, pohon-pohon besar menjulang, suara serangga malam, suara serangga yang krik dari berbagai arah. Mereka masuk melalui pagar samping yang sudah setengah roboh ya ini. Langkah kaki mereka juga setiap kali mereka berjalan itu debu berterbangan ya. Bau lembab, bau jamur, terus wah pokoknya mirip pas kita datang ke rumah tua lah. Suasananya semakin masuk ke dalam nih, suasananya tuh makin ya gimana ya, agak berat gitu loh rasanya kalau namanya juga uji nyali ya. Betul. Ya soalnya horor ya, berharap apa ya. Iya, makanya soalnya bangunan itu ya nggak suka nih sama kedatangan Aldi dan kawan-kawannya ini. Jadi ingat ini nggak sih, apa sih namanya yang film Korea yang apa, rumah sakit itu, Gonjiam? Oh iya. Iya, Gonjiam kan, berarti kan 11-12 sama kayak Gonjiam inilah gitu kan. Nah, katanya juga nih, biasanya kalau misalnya udah mulai muncul perasaan gak nyaman tanpa alasan ya kan, itu memang sering jadi pertanda atau kayak feeling bad gitu. Dan anehnya orang-orang itu malah lanjut masuk. Kalau aku kayaknya udah pulang sih. Iya dong, tapi kayak kan ini nggak mencari penyakit nggak sih. Mereka juga butuh di satu sisi butuh adrenalin. Engagement. Iya, itu juga salah satunya, dan adrenalin mereka kan butuh acuan dulu biar melonjak. Karena mereka penasaran lah ya jatuhnya. Nah, terus pada akhirnya si Aldi dan kawan-kawan itu mereka mulai menyusuri lantai 1 tuh. Kan ada ruang administrasi, ada ruang tunggu. Jadi di lantai 1 itu gambarannya ada ruang administrasi, ada ruang tunggu, ada IGD lama, dan semuanya itu kan kosong, nggak ada hal yang aneh sama sekali. Sampai mereka itu tiba di bekas ruang anak, jadi kayak ya ruangan anak-anak lah gitu. Nah, di sudut ruangan itu terdapat sebuah meja kecil yang memang udah lapuk atau udah lama gitu. Nah, di atas meja itu ada radio tua. Radio model tahun 80-an lah kalau nggak salah, sekitar 80-an gitu. Penuh sama debu, antenanya juga udah patah, sebagian bodinya juga udah retak. Nah, waktu itu karena Aldi
Hai, kita lagi bacain cerita horor. Kalau misalnya kamu penasaran, stay aja di sini. Kita baru live sekitar 17 menit, jadi kita akan live mungkin sekitar 1 jam lagi. Jadi stay tune aja ya di sini. Nah, terus kemudian lalu si Aldi itu kayak nyorot senter. Nah, dia tuh kayak Nyorot sempat center, nyorot pakai center. nyorot pakai senter, astagfirullah. Dia nyorot pakai senter. Terus dia sempat tuh bercanda, ini radio masih hidup nggak ya gitu dia bilangnya. Nah, teman-temannya tuh ketawa dong, mereka nganggep kayak benda itu tuh kayak udah jadi sampah gitu kan. Iya. Karena memang jelas nggak mungkin nyala kalau dia udah mati, nggak ada listrik, iya kan. Rumah sakit udah lama tutup ya. Iya, nggak ada listrik, nggak ada baterai juga, dan radio itu kayak udah kelihatan rusak total sama sekali. Mereka pun terus ya udah ninggalin ruangan itu aja gitu. Nggak ada yang nyentuh radio itu, nggak ada yang mindahin juga, nggak ada yang nyalain juga. Mereka melanjutkanlah eksplorasi mereka ke lantai 2. Dan ternyata disitulah semuanya mulai berubah. Oke. Sejak mereka lihat radio tadi ya. Padahal cuma disenterin lah ya jatuhnya, nggak diapa-apain juga gitu loh sama dia. Ini mereka udah keliling ya sekitar 1,5 jam ya berarti ya? Iya, sekitar 1,5 jam. Di cerita ini sekarang dia sudah sampai di pukul 12:30. Udah lama juga ya. Ya, 1,5 jam ya berarti. Di sini mereka ya nyari, sedang apa ya, berada di koridor lantai 2 lah ya kan, naik tadi ya. Saat itulah itu mereka dengar suara pelan dari bawah. Oke, dari lantai 1 berarti. Ya, awalnya itu samar, sangat samar. Seperti suara musik dari kejauhan. Tapi kalau dinalar dari mana ada musik dan di situ ada cuman mereka doang berempat. Terus ada suara musik di gedung yang udah mati lama. Nah, terus mereka jadi berhenti berjalan nih, semua saling pandang-pandangan kan ya. Lihat-lihatan. Iya. Terus itu suara makin jelas dong. Iya. Terus ada kayak apa namanya? Lirik-liriknya yang kayak Nina Bobo. Ya, itu langsung lah. Keempat orang itu langsung nge-freeze karena lagu anak-anak, lagu Nina Bobo yang mengalun pelan, bergerak seperti diputar dari radio tua yang kualitasnya sudah buruk lah, itu kayak ada kresek-kreseknya gitu. Nah, ini pas ini mereka nyari nih sumber suaranya, dan semakin lama mereka sadar suara itu berasal dari lantai 1. Tepat ya, suaranya itu tepat berada di area ruang anak tadi, tempat radio tadi itu berada. Nah, berarti sampai sini aja kayak aku udah gak kuat sih. Baru sampai sini aja aku udah merinding ya kan. Karena mereka semua itu kayak tahu gitu loh kalau misalnya ya radio itu rusak gitu kan. Dan yang lebih seremnya lagi, mereka semua itu tadi ngelihat sendiri gimana kondisinya dari si radio itu. Bobrok ya tadi. Iya benar. Dan suara itu pun, suara lagu itu kayak terus kedengaran gitu loh. Suaranya itu kayak pelan, serak gitu kan yang tadi kamu bilang. Kadang putus-putus kayak kaset tua yang emang udah terlalu lama diputar. Halo. Tapi justru itu yang ngebuat suasana semakin gak masuk akal di situ. Kamu yang siapapun lah yang lagi live, lagi nonton kita live, apakah kamu pernah dinyanyiin lagu Nina Bobo sama keluargamu? Coba komen di bawah. Let's go. Ya terus apa lagi? Nah, kadang putus-putus kayak kaset tua yang emang udah terlalu lama diputar. Tapi justru itulah yang ngebuat suasananya itu jadi semakin gak masuk akal gitu kan. Karena si keempat pemuda itu tuh kayak berdiri nge-freeze di koridor lantai 2 itu. Gak ada yang langsung ngomong, gak ada yang berani bercanda juga di situ. Karena mereka tahu apa yang lagi mereka dengar di situ. Dan mereka juga tahu dari mana suara itu berasal. Yaitu dari si apa tadi yang ruang anak tadi. Nah, tempat si radio tua itu ada di situ.
tempat yang tadi mereka tinggalin sekitar 20 menit yang lalu lah ya. Nah di situ si siapa namanya Aldi, ya si Aldi itu kayak mencoba buat berpikir logis di situ, kayak mungkin ada orang lain yang masuk juga selain mereka, kan? Atau mungkin ada penjaga di situ. Penjaga? Ya satpam lah gitu kan, misalnya jaga itu. Udah kosong. Nah itulah dia. Udah tutup total. Nah mungkin juga ada anak-anak iseng. Tapi di situ semakin dipikirin sama dia kayaknya semakin gak masuk akal gitu loh. Semakin tidak masuk akal karena seluruh area rumah sakit itu udah lama kosong. Bahkan pagar depannya kan udah kekunci rapat gitu kan. Kalaupun misalnya nih ada orang yang masuk, itu apa ya? Mereka tuh pasti ngeliat gitu loh. Dan akhirnya di situ Aldi ya udah mutusin buat turun aja lah. Teman-temannya pun sempat nolak di situ. Tapi karena rasa penasaran itu mengalahkan rasa takut lah ya kan. Ya biasalah karena kalau penasaran kan emang begitu ya kan. Nah mereka pun pada akhirnya kayak jalan perlahan nurunin tangga utama di situ. Setiap langkah mereka tuh kerasa kayak berat banget dan suara lagu itu tuh kayak semakin jelas gitu loh, kayak Nina Bobo, oh Nina Bobo ya gitu loh pokoknya. Anehnya volume lagu itu tuh nggak berubah sama sekali, seolah siapapun yang mutar itu emang sengaja pengen mereka itu ngedeket ke arah si sumber suara itu. Bukannya lebih keras bukan lebih pelan juga, tapi kayak ya udah tetap aja gitu, konstan sama sekali. Dan menunggu apa yang nunggu mereka kali buat sampai ya. Iya betul. Nah begitu sampai di lantai 1, mereka pun kayak langsung melihat sesuatu yang ngebuat mereka itu berhenti di situ. Apa tuh? Jadi pintu ruang anak yang sebelumnya kebuka tadi tiba-tiba ketutup rapat. Kekunci? Iya, kekunci. Padahal kan mereka yakin kalau nggak ada angin sama sekali ya kan di situ. Jendela-jendela di ruangan itu tuh bahkan udah dipaku udah lama banget lah. Terus di situ Aldi cuma bisa nelen ludah dong, tangannya di situ udah mulai keringetan, udah kayak keringat dingin tuh dia tuh di situ. Suara lagu itu pun kayak masih kedengeran dari balik pintu. Suaranya tuh kayak pelan, kayak seseorang yang lagi menidurkan bayi. Mereka pun kayak saling berpandangan dong satu sama lain gitu kan. Gak ada yang mau buka pintu itu lebih duluan. Akhirnya ya betul. Akhirnya pun ya udah di situ Aldi memberanikan diri lah dia, tangannya perlahan kayak nyentuh gagang pintu yang udah berkarat itu. Dan di situ Aldi kan dipegang tuh. Nah di situ Aldi tuh ngerasa kayak dingin banget, bahkan sangat dingin lah, kayak suhu logam biasa, tapi bukan kayak suhu logam biasa yang biasanya kita pegang gitu, tapi kayak nyentuh es. Jadi ya bayangin aja sedingin apa gitu kan. Padahal malam itu tuh lagi nggak hujan, nggak dingin sama sekali. Dan waktu pintunya itu didorong, suara lagu itu pun langsung berhenti mendadak. Nggak ada transisi gitu suara? Nggak ada. Jadi kayak tiba-tiba Nina Bobo gitu. Dan diem gitu kan. Ruangan pun di situ kayak seolah seseorang itu baru aja matiin si radionya itu. Ruangan pun kayak kembali sunyi, senyap, sunyi yang bahkan terlalu sunyi banget gitu kan. Sunyi yang ngebuat suara napas mereka sendiri tuh kayak kedengeran gitu, saking sepinya, saking sunyinya di situ. Nah ini nih, kalau kamu jadi mereka nih gimana nih? Kalau aku sih pas lagu berhenti, begitu pintu dibuka, ya aku nggak bakalan masuk sih, karena itu rasanya kayak ada sesuatu yang sadar ya akan kedatangan kita gitu. Betul. Dan dia sengaja diam gitu, biar kita masuk lebih jauh. Kalau aku sih dari awal ya aku tidak akan mau ke situ sih. Iya makanya itu. Nah terus mereka nih
langsung lah nyorot pakai senter ke seluruh ruangan nih. Iya. Dan di situ kosong, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada penjaga, nggak ada tanda-tanda seorang yang baru saja berada di sana. Yang ada cuman meja tua, kursi Betul. rusak, mainan plastik berdebu, sama radio tua itu. Itu aja udah jujur janggal. Makanya masih berada di tempat yang sama. Aldi tuh nekat nih, mendekat perlahan gitu radio tadi kan. Dia mengarahkan cahaya senter itu tepat ke radionya. Cap gitu aja. Lalu semuanya itu melihat suatu lampu indikator radio itu nyala merah, nyala redup. Iya, aku tahu lagi yang radio itu. Radio tua itu. Ya, tapi yang jelas itu nyala lah ya kan. Bulu kuduknya si Aldi itu langsung berdiri karena tadi sore sebelum berangkat dia memang ngebawa sedikit pengetahuan soal elektronik ya. Oke. Nggak ada kabel. Dia juga tahu tuh kalau misalkan radio itu mustahil hidup kalau nggak ada kabel. Tapi nggak ada baterai. Dan bagian belakangnya itu bahkan terbuka nih kalau dari POV-nya si Aldi. Oh, paham. Tapi kan kalau radio kayak gitu kan nggak harus pakai kabel ya, pakai baterai nggak sih? Benar, tapi kan dicek lagi tuh sama si Aldi, baterainya kosong. Oke. Nah, anehnya lampu indikatornya itu tetap nyala, seolah ada sumber energi yang nggak terlihat. Iya. Nah, ini salah satu temannya si Aldi, ada namanya Bayu, itu beraniin diri nih buat dekat. Oh, aku akan mengecek sesuatu nih. Iya. Dia membuktikan ke semuanya nih. Dia ngangkat radionya. Nah, begitu radionya diangkat, lampu indikatornya langsung mati. Suara statis yang paham. Itu langsung sunyi. Anjay. Iya, makanya terus Bayu di situ apa kayak tertawa gugup itu loh. Kayaknya konslet deh. Terus teman-temannya kayak masa sih gitu kan, kayaknya aneh deh. Canggung banget kayaknya. Iya, namun sebelum kalimatnya selesai, radio di tangannya si Bayu tadi itu tiba-tiba ngeluarin suara lagi kayak suara radio yang gangguan frekuensi itulah. Lalu terdengar suara yang agak kecil ya, suara anak kecil gitu loh. Pelan banget, sangat pelan. Yang dia bilang, "Mama." Enggak yang kayak Freddie Mercury. Mama. Enggak sih. Ya, tapi ini sangat pelan nih. Sangat pelan yang kayak ini. Mama. Iya, Mama. Papa. Iya, gitulah pokoknya. Semuanya itu langsung Bayu. Semuanya itu langsung beku ya. Bayu, Aldi, dua temannya lagi. Iya, makanya suara anak kecilnya tadi terdengar jelas ya, bukan imajinasi melainkan suara manusia yang bilang mama gitu loh. Terus hening, nggak ada suara lagi. Nah, di sini posisi Bayu tuh langsung naruh radionya itu balik ke meja kan, tangannya udah gemeteran gini, wajahnya pucat, dan saat radio menyentuh meja itu lagu Nina Bobonya itu kedengeran lagi, keputar lagi gitu loh. Kali ini ya kan posisi mereka dekat nih sama mejanya, ya jelas dong. Gini ya. Iya, mereka dengar dengan jelas gitu loh, lebih dekat, seolah berasal dari dalam ruangannya itu, bukan radio. Berarti bukan dari radio asli. Iya, berarti sumber suara itu bukan dari radio ya. Iya, lagi. Melainkan dari ruangan sekitar mereka. Tapi dari mana? Itu. Ya dari ruangan itu yang tidak terlihat karena mereka tidak bisa melihat. Iya. Sesuatu itu kan. Zuzur janggal. Tapi kalau misalnya suaranya itu keluar dari radio gitu ya, mungkin itu kayak masih bisa dicari alasannya, mungkin. Ya tapi tetap aja aneh, nggak ada sumber energi. Bener. Masa energi spiritual yang loh, gelombang apa sih namanya? Bukan ini sih, maksudnya energi mereka ya, bener energi mereka. Tapi kalau misalnya lagunya kedengeran dari seluruh ruangan, itu sebenarnya beda cerita sih. Iya sebenarnya. Karena memang berarti sumbernya bukan dari benda itu, maksudnya bukan dari radio itu gitu kan, tapi memang ada sesuatu yang ada di sana atau di ruangan itulah gitu. Nah, melanjutkan ceritanya lagi yang tadi, mereka pun pada akhirnya memutuskan buat ninggalin si ruang anak tadi kan, karena mereka udah ketakutan lah di situ. Clear ya masalahnya. Iya, kayak udahlah. Bukan radio nih. Kita keluar aja dari sini gitu kan.
situasi pun mulai kerasa nggak normal lah ya kan di situ. Terlalu banyak banget kejanggalan dan insting mereka pun, mereka itu kayak bilang sesuatu kalau mereka itu kayak lagi diperhatikan di ruangan itu. Nah, waktu mereka itu keluar dari ruangan, Aldi tuh kayak sempet nih noleh ke belakang, ya seperti biasa lah ya, film-film horor juga kan gitu kan, kayak penasaran mau ngeliat ke belakang, ya udah pada akhirnya dia ngeliat lah itu ke belakang, dan radio itu tuh masih ada di atas meja si radio itu. Kayak ya udah dia diem nggak bunyi, tapi entah kenapa dia itu ngerasa radio itu kayak lagi memperhatikan si Aldi. Ya kan padahal cuma radio gitu loh, apa sih yang diharapkan gitu kan. Mungkin itu overthinking ya mungkin karena saking apa ya, maksudnya mungkin karena kita paranoid. Takut. Iya, karena kita takut jadi kayak otak kita tuh udah memikirkan hal-hal yang nggak masuk akal gitu kan. Nah abis itu mana tadi dia tuh si Aldi tuh ngerasa kayak perasaannya tuh sangat sulit dijelaskan di situ, kayak apa nih perasaan tidak nyaman, apakah ini gitu kan. Terus akhirnya udah mereka jalan lah itu menuju ke koridor utama. Nah lorong panjang itu pun membentang gelap di depan mereka. Biasanya kan kalau rumah sakit itu kan pasti ada lorongnya gitu kan. Nah kayak gitulah, cahaya senter pun kayak cuma mampu menjangkau beberapa meter aja di depan mereka, jadi nggak sampai yang sampai jauh banget ya, jadi cuma kayak beberapa meter. Iya betul, sisanya tuh ya udah kayak ditelan kegelapan malam gitu kan. Nah di ujung koridor itu mereka itu melihat ada sesuatu di situ. Jadi di ujung koridor itu dia itu melihat ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ya berdiri ngebelakangin mereka. Ya berarti anak perempuannya itu ngadepnya ke belakang. Ya maksudnya ngadepnya sana, ngebelakangin mereka kan. Rambutnya itu panjang. Gaunnya itu gaun rumah sakit yang warnanya itu udah putih kusem. Oke, berarti pasien ini. Iya, mungkin pasien. Tubuhnya tuh kecil, kurang lebih kayak anak yang berusia 7 atau 8 tahunan gitu. Nah di situ Aldi dan kawan-kawannya itu pun langsung berhenti di situ kan, langsung diem, nggak ada yang berani bergerak sama sekali. Dan anak itu pun juga berdiri diem di situ, bahkan sangat diem gitu kan, nggak bergerak sedikit pun. Terus di situ Aldi ini sih aduh nggak ngerti lagi kenapa dia tiba-tiba bilang, ya maksudnya dinalar aja, nggak mungkin ada anak kecil di situ jam 12-an malam. Siapa tahu homeless. Tapi anak kecil kayak nggak mungkin nggak sih? Homeless, anaknya lagi berak kemana gitu kan? Habis Enggak sih kalau aku. Itu aku tidak akan berpikir bahwa itu adalah manusia sih kalau aku ya. Nah si Aldi itu, aku nggak ngerti kenapa Aldi punya pikiran untuk memanggil memanggil si anak kecil ini gitu kan. Terus bukan manggil sih, kayak dia bilang kayak halo gitu. Say hi ya, kayak say hi halo gitu, kayak tapi ya tapi nggak ada jawaban sama sekali. Anak itu pun ya udah tetap ngebelakangin mereka. Di situ si temannya Aldi yang namanya Bayu tadi itu di situ mulai panik dong. Dia tuh kayak yakin gak mungkin ada anak kecil berada di tempat kayak gitu ya. Aku pun juga gak yakin kan, terlebih lagi itu tengah malam ya teman-teman, itu tengah malam dan di rumah sakit. Betul, di rumah sakit terbengkalai. Udah terbengkalai puluhan tahun, gak mungkin ada anak kecil di situ ya kan. Mulai masuk akal. Ya, tapi rasa penasarannya si Aldi itu tuh membuat si Aldi itu kayak berjalan beberapa langkah. Dan saat itulah anak itu pun perlahan mengangkat tangan kanannya. Gimana tuh begini? Berarti gini, dia menunjuk. Iya, menunjuk ke arah lorong sebelah tanpa noleh. Jadi kayak cuma gini doang. Jadi nggak ada suara, kayak dia cuma nunjuk. Terus perlahan tubuhnya itu bergerak masuk ke lorong yang gelap. Ya udah ngilang gitu aja. Jadi kayak gini. Jadi kayak jadi kayak itu creepy sih ya kan. Kayak ya udah dia ngilang gitu aja.
Nah, ketika mereka berlari mendekat, Mereka ngejar si ya bocil itu. ngejar si bocil itu, Oke. bocil misterius itu ya kan. Heeh. Lorong itu pun ya udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Oke. Padahal nggak ada pintu, nggak ada jalan keluar situ. Ya nggak ada lah tempat buat sembunyi lah jatuhnya. Seolah memang anak itu tuh kayak ya udah ngilang sih ke udara, nggak tahu ngilangnya kemana. Mereka nggak ngecek plafon, siapa tahu mereka nempel. Siapa tahu dia nempel bocil ke tuh atas. nempel kan. Tapi ya itulah dia. Tapi yang lebih mengerikan di lantai lorongnya itu tuh kayak ada jejak kaki kecil yang basah gitu loh kan. Kalau kaki yang kecil kan ya pasti itulah, bisa kelihatan kalau itu kecil gitu loh. Kayak baru keluar dari genangan air. Oke. Padahal lantai di sekitar mereka itu kering karena kan nggak hujan, nggak basah sama sekali. Tapi di lorong itu tiba-tiba kayak ada langkah kaki yang basah kayak abis kejebur air. Jejak itu pun mengarah ke sebuah pintu besi tua, pintu yang bertuliskan bangsal bayi gitu. Oke. Ini nyambung nih, tadi kan yang bubuk tuh. Sekarang masuk ke bangsal bayi. Oke, anak kecil, bangsal bayi. Terus biasanya nih kalau cerita horor nih mulai ngebentuk pola kayak gini ya. Artinya mereka semakin dekat sama sumber masalahnya. Nah, itulah dia. Iya, dan biasanya ini bukan. Itulah dia. Bener, ini biasanya bukan kabar baik ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, ketika pintu bangsal bayi itu terlihat berbeda dari ruangan lainnya, lebih tebal, kokoh, dan anehnya nih masih menggunakan gembok yang besar. Padahal hampir semua ruangan yang mereka lihat tadi itu sudah rusak semua loh. Seakan ada seorang atau mungkin sesosok ya yang menjaga tempat itu tetap tertutup gitu. Nah, jejak kaki kecil tadi yang berhenti tepat di depan pintu itu menghilang dan ya nggak ada jejak keluar dan nggak ada jejak kembali lagi. Seolah kayak bocil itu nih nembus tembok itu. Nah di sini Aldi itu merasa kayak dadanya tuh sesak banget gitu loh. Padahal semakin lama berada di rumah sakit itu semakin kuat ya perasaan bahwa mereka tidak sendirian di sana. Nah di sini si Bayu tadi ngarahin senter ke celah pintu buat nengok. Nah itu sangat gelap ya, sangat gelap. Ya, namun berharap apa? Iya makanya. Namun beberapa detik kemudian dia melihat sesuatu yang bergerak cepat gitu loh, kayak sus gitu. Seperti bayangan kecil yang lari-larian gitu. Nah posisi Bayu nih langsung begitu melihat itu kan pakai senter langsung mundur, pucat. Nah ada yang nggak beres nih di dalam nih. Nggak ada ini kan, nggak ada. Iya bukan gak ada yang jawab, tapi nggak ada yang. Nggak mungkin kan ada orang di situ dan posisinya digembok gitu. Nah di sini pun mulai nanya nih mereka, ada yang jalan di dalam tapi nggak ada yang jawab. Siapa cok? Siapa cok? Nggak tahu, karena semua mulai mendengar suara lain ya. Nah semuanya tuh mulai dengar suara yang lain nih kayak tangisan bayi yang pelan. Dan suaranya tuh pelan banget gitu loh di balik pintu tadi ya. Tangisan itu dengar seperti bayi yang baru lahir, lemah, pilu, ya nyayat hati lah. Lalu satu tangisan berubah jadi dua tangisan menjadi tiga menjadi banyak dalam hitungan detik nih. Koridor itu yang mereka tempatin sekarang ini, banyak posisi mereka ini iya dipenuhi sama suara bayi yang nangis bersamaan. Tapi nggak mungkin itu orang, nggak mungkin. Iya nggak mungkin lah. Itu setan. Rumah sakit tertutup. Iya. Ditutup permanen udah lama. Masa ada bayi lahir di sana? Kok bayi lahir? Nah ini membuat, kepala tuh pasti rasanya pening ya kalau mereka tuh di sana terus dengar suara bayi banyak banget. Iya sih, benar sih. Jantung pas berdebar makin kenceng. Nah di sini si Aldi tuh hampir nutup telinganya ya, namun tiba-tiba semua tangisan tuh berhenti mendadak. Dan kayak mapat gitu. Yang tadi ini creepy nih. Dan digantikan sama satu suara perempuan yang udah dewasa lah ya. Dan dia nyanyi pelan banget kayak Menina Bobo
Oh Nina Bobo. Tapi aku rasa kayak lagu itu jadi creepy gak sih sekarang kalau Ya, nyanyi? kalau kita dengarnya pas dewasa ya, kalau Iya. pas kecil ya nggak ngeh lah gitu. Bener lagi. Iya, suara itu berasal dari bangsal bayi di balik pintu yang tertutup. Deket banget, seolah seorang tuh berdiri tepat di balik pintu itu loh. Oke. Nyanyiin lagu pengantar buat tidur untuk ya sesuatu yang berada di dalam sana lah ya. Nah, beberapa saat kemudian kedengeran tuh suara kayak dari balik pintu besi itu seng. Oh my god. 3 kali lah ya. Oke. Pelan kemudian terdengar suara anak perempuan yang sangat kecil. Ya, nyaris berbisik tuh. Kayak tolong, nggak gitu. Tolong buka, tolong buka, tolong buka. Nah, keempat pemuda ini langsung membeku lah nih, freeze nih kan ya. Kayak suara kayak tolong iya, buka. bangsal anak pintunya digembok pakai gembok tebal lagi ya. Tapi kita belum tahu kenapa Masa sejarah dari ini juga kita belum menemukan ini ya. Oh iya, kita ada POV Warlock nih soalnya. Iya betul. Ya, karena suara itu terdengar tepat di depan mereka ya, di belakang pintu itu. Oke. Dan pintunya ini masih tertutup rapat ya. Dan saat Aldi nyorot tuh bagian bawah pintu, dia tuh kayak ngeliat sesuatu yang buat darahnya seakan berhenti mengalir tuh. Kenapa? Ya kayak sepasang penyakit sih. Iya. Kayak sepasang kaki kecil, pucat, kurus berdiri di balik celah pintu itu loh. Enggak gerak sama sekali seolah sedang. Iya, dia sekolah kayak si bocil perempuan ini mungkin sedang nunggu seorang untuk membukain pintu bangsal bayinya ini. Buka. Aduh. Buka. Ini kalau kamu jadi si Aldi, Bayu dan kawan-kawannya ini gimana? Kan rame-rame ini. Sih aku. Biasanya kalau tapi kalau bisa pingsan aja. Tapi kan biasanya kalau rame-rame itu adrenalinnya ini apa? Iya sama-sama naik dan kan, seru gitu. Tapi tuh maksudnya kalau kayak gini kayak ya udahlah, kenapa sih orang-orang suka banget cari penyakit deh, heran. Ya nggak tahu ya. Latih jantung. Wah, enggak sih, daripada nanti sakit jantung malah berbahaya. Iya sih. Nah, itulah makanya kan. Terus habis itu jangan buka ya kan, karena tadi kan buka. Serius sih, kalau misalnya aku ada di sana juga aku nggak peduli kalau misalnya ada suara anak kecil minta tolong, karena aku tahu itu bukan manusia ya kan. Terus aku langsung keluar dari rumah sakit itu fix banget, karena pengalaman cerita-cerita horor itu tuh biasanya satu yang ada di balik pintu itu pasti bukan manusia lah, apalagi ya kan, nggak mungkin itu manusia. Udah, terus ya udah kan, karena tadi keempat pemuda itu pun kayak masih berdiri membeku di depan pintu bangsal ya kan, gitu, shock. Mereka shock terapi gitu kan, membeku di depan bangsal bayi itu. Terus habis itu nggak ada yang berani mendekat. Berarti jatuhnya kayak jarak mereka tuh nggak terlalu dekat sama si depan pintu bangsal bayi, kayak cuma kedengeran suaranya aja gitu. Berarti kan nggak ada yang berani buat nyentuh gembok itu. Tapi suara anak kecil dari balik pintu itu kayak kembali kedengeran, dan sekarang suaranya tuh kayak lebih pelan, lebih menyedihkan, kayak dia bilang tolong, gitu kan. Tangannya yang kecil itu terlihat samar dari celah bawah pintu. Berarti gimana? Gini ya? Iya gini ya. Iya. Dari bawah gitu kan berarti. Nah, tapi tangannya kayak cuma dari bawah, tapi kayak diem, nggak bergerak gitu. Nunggu. Iya. Kayak gini atau gini ya. Pokoknya dari bawah lah ya kan. Nah, di situ Aldi tuh mulai ngerasa ada sesuatu yang salah di sini. Telat dia sadar. Nah, makanya itu kenapa kau dari masuk rumah sakit pun itu harusnya kau tahu kalau itu salah, Aldi, tolong. Nah, terus habis itu karena jikalau memang ada anak kecil di dalam sana, sangat positif thinking sekali. Iya, sangat positif thinking sekali nih Aldi nih. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup di bangunan kosong seperti ini gitu kan, yang notabene ini kita tekankan lagi ya, ini rumah sakit itu udah lama banget kosong. Jadi udah sekitar 10 tahun yang lalu.
Jadi kayak nggak mungkin ada anak kecil yang ada di situ. Atau jangan-jangan Apa? kan ada kompetitor rumah sakit sebelumnya tuh di situ. Mm-mm. Nah, itu mungkin mereka nyiapin tumbal. I don't know. Nah, ya itu tadi kan seperti Soalnya yang kan kita dia tahu. digembok terus Ya, gembok mungkin. tebal dan pintunya masih utuh. Mungkin. Nah, jadi Apakah ini konspirasi? mungkin itu adalah teori konspirasi karena memang nggak ada listrik di sana kan, Iya, nggak makanya. ada makanan juga, nggak ada siapa-siapa. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar bunyi logam bergeser kayak krak gitu kan. Semua pun kayak langsung nyorot ke arah gembok itu dong. Dan di depan mata mereka gembok besar. Gembok tuh berarti yang gembok itu kan? Ini loh yang Ya gembok diangkat, besar itu kan, maksudnya gembok besar itu tuh bergerak sendiri, nggak jatuh, nggak patah sama sekali, melainkan kayak terbuka perlahan jadi kayak kerak gitu, seolah memang ada tangan yang nggak kelihatan yang muter dari dalam. Oh shit, Terus tiba-tiba klik, suara kecil itu kedengeran sangat jelas. Terus pintu besi itu pun kayak bergeser sedikit, ngebuka celah. Dan dari dalam celah itulah keluar udara dingin yang sangat menusuk tulang. Iya, jadi kayak langsung dingin banget lah gitu kan. Bukan dingin malam biasa kayak gini, ini kan dinginnya ya udah biasa gitu kan. Melainkan dingin kayak masuk ke ruang pendingin mayat. Jujur aku belum pernah masuk ke ruang pendingin mayat, jadi aku nggak tahu ngebayanginnya gimana. Mungkin kalau kita bisa ngebayangin kalau kita lagi di dataran tinggi kali ya, kan kalau dataran tinggi atau misalnya di gunung deh itu kan dingin banget gitu kan. Nah mungkin kita ngebayanginnya kayak gitu aja. Nah terus bau obat-obatan lama itu pun kayak langsung menyeruak gitu, dicampur sama aroma karat dan sesuatu yang lebih busuk lagi. Sesuatu busuk ini mencurigakan. Yang nggak bisa mereka identifikasi. Nah di situ Bayu pun langsung mundur. Demi apa? Dibilang tadi nggak ada yang nyentuh kan. Mereka di situ nggak ada yang jawab sama sekali. Karena mereka semua yang ngelihat anjir itu pintu kebuka sendiri dan itu perlahan, seolah memang ada seseorang yang mengundang mereka untuk masuk ke dalam sana, ke bangsal bayi itu. Wah ini mah kalau aku di situ ya udahlah. Stop. Rasa penasaran dibuang jauh-jauh. Daripada mereka yang kenapa sih kalau aku. Iya, kalau ada pintu yang kebuka sendiri terus di rumah sakit kosong tengah malam lagi. Itu udah jadi alasan yang sangat kuat loh buat kabur. Tapi biasanya dalam cerita horor ya. Justru di titik itu rasa penasaran manusia jadi sekali. Malah jadi musuh terbesar gitu loh. Itulah kenapa. Iya. Nah, dengan langkah berat nih, si Aldi dengan positive thinkingnya itu. Artinya dia positive thinking apa bego sih lebih tepatnya. I don't know. Tapi dia ngebuka pintunya jadi lebih lebar gitu loh. Salatan center tuh masuk ke dalam ruangan dan apa yang mereka lihat di sana itu membuat suasana makin gak nyaman. Berarti intinya mereka udah buka nih pintu ya kan? Buka dan mereka udah lihat isinya apa. Di situ ada puluhan ranjang bayi yang masih berjajar meski sudah berkarat lah ya. Sebagiannya lagi udah roboh, namun susunannya itu masih rapi. Seakan ruangan itu baru saja ditinggalkan kemarin atau beberapa hari yang lalu. Kebayang. Nah, debu memang menutupi lantai ya, tapi ada satu hal yang aneh di sini nih. Apaan tuh? Di antara debu tebal terlihat bekas langkah kaki kecil. Yang tadi kayak yang ditemuin di lorong tadi. Tapi nggak satu, Seng. Banyak banget jejak kaki anak-anak berjalan ke segala arah. Seolah puluhan anak itu pernah bermain di dalam sana ya. Padahal bangsal itu ya barengan lah ya, ditutup.
Nah di Kalau sini dipikir-pikir. si Aldi kan masih nyari nih apa ya yang bisa diliput ya buat konten nih. Oke. Aldi mengarah cahaya ke sudut ruangan, lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu gitu kayak sebuah boneka bayi duduk sendirian di atas ranjang paling ujung. Oke. Kepalanya sedikit miring kayak gini kali ya, Iya, mata kacanya tuh natap lurus ke mereka. Creepy sih itu sih. Iya makanya, dan saat Aldi mengedip mata, boneka itu sudah hilang. Menghadap ke One arah blink yang move. lain. Menghadap ke arah yang lain. Oh iya, boneka tuh udah ngarep. Berarti gini ya, Aldi ngedip langsung. Iya, mungkin lagi. Oke, berarti bocor. Jai. Berarti di situ pun kayak udah mulai tegang gitu ya mereka ya. Iya, dan mereka udah di dalam loh. Iya, berarti coba posisinya pikir, apa? Enggak, coba pikir kalau misalkan dia udah masuk terus tiba-tiba pintunya ketutup, kekunci, udah selesai urusan dah. Mereka kelar, kelar, udah kelar. Mereka tumbal ya. Iya, itulah dia makanya. Berarti posisinya mereka di sini udah masuk ke dalam gitu kan. Nah, di situ pun pasti udah tegang banget dong. Pasti ketegangannya udah mulai memuncak dong situ dong. Tapi masalahnya mereka sendiri yang cari penyakit, kayak kenapa mereka masuk ke dalam gitu loh. Mereka pun ya udah kan di situ kayak mereka memutuskan untuk keluar dari bangsal bayi pada akhirnya. Jadi kayak cuma mereka masuk terus keluar lagi gitu. Nggak ada yang nyaman berada di dalam sana ya. Ya siapa yang mau nyaman gitu loh. Siapa yang bisa nyaman di situ? Iya situ? makanya kan aneh banget. Terlalu banyak hal-hal aneh di sana, betul. Terlalu banyak hal yang memang tidak bisa dijelaskan. Terus pada akhirnya mereka kembalilah ke koridor utama. Oh, mereka bisa berhasil keluar ya? Iya, mereka berhasil keluar. Terus pada akhirnya mereka baliklah ke koridor utama, berusaha untuk menenangkan diri mereka. Nah, Aldi terus minta semuanya itu memeriksa hasil rekaman kameranya tadi, karena kan mereka bawa kamera kan, setidaknya untuk memastikan apa yang mereka lihat itu benar-benar nyata atau benar-benar kejadian. Nah, mereka pun duduk di bekas ruang perawat. Terus mulai memutar hasil rekaman kamera itulah gitu kan. Awalnya memang nggak ada yang aneh sama sekali. Koridor, tangga, ruangan kosong, semuanya normal. Tapi ketika rekaman itu memasuki bagian saat mereka itu pertama kali mendengar lagu Nina Bobo, mereka pun di situ langsung terdiam. Karena ada sesuatu yang muncul di layar itu. Sesuatu yang mereka itu yang nggak mereka lihat secara langsung. Berarti cuma kamera doang. Iya, dan itu ada di belakangnya Aldi. Oke. Tepat waktu mereka itu berdiri di koridor lantai 2. Terlihat ada sosok perempuan berdiri sekitar 5 meter lah di belakang mereka. Dia itu pakai seragam perawat yang udah agak lama, rambutnya panjang, tubuhnya itu kurus, dan dia cuma diem, gak bergerak sama sekali. Nah, dan yang ngebuat mereka semua itu merinding, gak ada satupun dari mereka ngelihat sosok itu pas kejadian itu berlangsung. Jadi padahal jaraknya itu kan kalau dipikir-pikir kan deket banget gitu sama mereka. Iya makanya. Di situ pun kayak si Bayu langsung menghentikan video itu. Di situ jantungnya kayak berdebar keras gitu kan, kayak duduk banget gitu. Terus dia bilang putar lagi, dia bilang gitu kan. Terus video pun diputar ulang dong sama mereka. Dan waktu diputar ulang, ternyata sosok itu masih ada di situ. Bukan gangguan, bukan glitch, bukan gangguan kamera, bukan bayangan. Karena ketika rekaman itu berjalan beberapa detik, sosok tersebut perlahan ternyata dia itu melangkah ke arah mereka. Gitu. Mana bawah? Ke arah mereka, bawah sayang.
bawah ayo lo mana. Wah error nih bapak operatornya. Nah ini Nah terus habis itu kepencet terus apa tadi kan, sampai mana tadi kan. Nah jadi tanpa jejak. sosok iya jangan, dan yang lebih mengerikan itu ternyata sosok itu pun kayak mendekat ke arah kamera, wajahnya tuh terlihat, atau lebih tepatnya bukan wajah itu terlihat sih, maksudnya wajahnya, ya wajahnya tuh terlihat, atau lebih tepatnya itu nggak ada wajah, jadi kayak kosong, cuma flat gitu ya. iya flat, jadi kayak cuma kulit tanpa mata, tanpa hidung, Kayak manekin. tanpa mulut, iya kayak manekin, kayak wajah ya emang sengaja dihapus, jadi nggak ada apa-apanya sama sekali, benar-benar ya udah polosan aja gitu loh. Aku nggak bisa bayangin tuh mereka tuh dapat rekaman kayak begitu, gimana ya reaksi mereka dan perasaan mereka, nggak bisa bayangin ya. Karena berarti selama ini ya perasaan mereka tuh benar. Ya kayak Ada yang sesuatu memperhatikan. ya yang memperhatikan mereka, dekat, sangat dekat, dan mereka sama sekali nggak sadar sama sekali. Gitu. Dan mereka baru sadar setelah mereka ngeliat rekamannya. Iya, makanya setelah mereka melihat rekaman tadi, itu mereka mulai kehilangan keberanian nih, langsung ciut nyalinya nih. Adrenalinnya udah kayak persetan Iya. adrenalin. Rasa penasaran tuh perlahan berubah menjadi ketakutan yang murni, jadi takut banget loh. Makanya udah terdetik-detik. Karena beberapa menit kemudian mereka mulai mendengar suara langkah kaki kayak tok 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 tok. Oke. Suara langkah kaki ya, bukan suara pintu ya. Itu berasal dari koridor luar. Pelan tapi jelas. Seperti seorang yang sedang berjalan menggunakan sepatu kerja. Ya. Oke, paham. Kayak Nah, di sini kerja yang itu ya. langsung si Aldi mematikan pembicaraan, semua langsung diam. Langkah itu tuh makin dekat. Tok 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 tok. Iyalah pokoknya. Gitu. Kayak enggak sih sepatu heels. Ya, sepatu kayak orang heels gitu kan. Sampai akhirnya berhenti tepat di depan ruang perawat yang mereka tempat putar mereka ini mereka mereview semua videonya nih. Tepat di sana. Nah, di sini posisi mereka nggak ada yang berani gerak. Siapa yang gerak duluan? Enggak. Siapa yang gerak duluan mungkin bakalan kena bahaya ya. Oke. Dan perlahan sebuah bayangan itu muncul, tinggi, kurus, dan anehnya tetap diam. Bayangannya itu tetap berdiri di depan pintu yang terbuka setengah. Nah, di sini Aldi kan mungkin masih ada seiprut keberanian untuk mengangkat senter. Wah, sih kenapa Aldi senekat itu ya? Ya, langsung bercahaya menyinari sosok tersebut. Dan ketika darah mereka ngebeku, otomatis mereka what the hell? Itu adalah perawat yang sama yang mereka lihat waktu review video itu. Seragam putih kusam, tubuh kurus, rambut panjang, dan wajah yang kosong tanpa fitur apapun. Kayak manekin lah istilahnya. Perawat itu berdiri diam, tidak menyerang, tidak bicara, dan hanya menghadap mereka. Ya tapi kalau kayak gitu juga ya saya takut sih ya kan, kalau cuma diam doang. Makanya posisinya udah tengah malam gitu. Makanya. Nah, karena nggak ada mata ya untuk menatap, lalu perlahan kepalanya miring kayak apa? Inilah kiri kanan gitu loh ya. Bukan noleh ya. Seperti orang yang sedang lagi penasaran gitu loh. Nah, ini mau ngapain ya? Dan dari balik tubuhnya itu terdengar suara lagu Nina Bobo lagi. Pelan banget, sangat pelan, seolah dinyanyiin oleh puluhan anak bersama. Waduh, kalau misalnya nih sosoknya udah muncul langsung begini, biasanya berarti kita udah terlalu jauh. Kita udah terlalu jauh buat masuk ke wilayah mereka. Dan menurutku ya, kalau misalnya udah kayak gitu, mana tadi? Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke wilayah mereka dan menurutku mereka seharusnya keluar saat itu juga sih.
kayak udahlah bos, keluar aja bos gitu kan. Tapi ketika si Aldi itu berkedip, sosok perawat itu pun menghilang, kosong, gak ada apa-apa di koridor itu. Tapi suara lagunya itu masih ada, masih kedengeran jelas. Ya. Bahkan sekarang kedengeran dari berbagai arah. Jadi kayak dari atas, bawah, kanan, kiri semua tuh kayak dia kayak mereka tuh dikepung sama suara itu gitu kan. Posisinya mungkin kalau kita bayangin kayak di bioskop. Iya. Dolby. Surround sound. Iya betul. Karena memang situasinya sudah semakin gak masuk akal di situ kan. Pada akhirnya Aldi pun memutuskan mencari ruang arsip rumah sakit itu. Masih dilanjut ternyata. Masih dilanjut. Memang Aldi ini aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuatmu begitu sangat-sangat penasaran. Pada akhirnya dia pengen banget tuh tahu tentang sejarah tempat itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian setelah mereka itu kayak berkeliling beberapa saat di situ kan. Mereka pun menemukan tuh pada akhirnya, ya udahlah ayo kita cari aja gitu kan. Ayo kita cari aja sebenarnya ada apa sih sama rumah sakit ini gitu. Mereka pun ya udah pada akhirnya menemukanlah ada ruang administrasi yang memang sudah lama di situ. Jadi kayak lemari arsipnya itu kayak masih berdiri, ya memang walaupun kayak udah lapuk lah gitu kan jatuhnya. Dokumen-dokumen itu udah berserakan, bahkan sebagian hancur, udah dimakan sama usia, udah dimakan sama rayap mungkin juga kan. Tapi ada sebuah map tua yang menarik perhatiannya si Aldi di situ. Map itu bertuliskan laporan insiden bangsal anak dan tanggalnya itu di tahun 1989 atau 1989 dan itu udah lama banget, berarti udah berapa puluh tahun yang lalu tuh kan. Dengan tangannya gemetar gitu kan. Terus si Aldi itu ngebuka dokumen itu dan isi dokumen itu ngebuat mereka terdiam 1000 bahasa di situ. Kenapa? Karena menurut laporan tersebut 37 tahun yang lalu itu sempat terjadi kebakaran misterius di area bangsal bayi. Nah, api itu muncul tiba-tiba pada tengah malam. Sistem pemadam itu gagal berfungsi, listriknya itu padam, seluruh bangsalnya itu terisolasi, dan dalam waktu singkat aja asap itu udah memenuhi ruangan di bangsal bayi itu. Nah terus korban ya ini berarti? Ya berarti anak-anak kecil ini yang jadi korbannya. Dalam waktu singkat pun beberapa bayi memang berhasil diselamatkan, tapi nggak semuanya. Jadi ada belasan bayi yang nggak pernah ditemukan. Aneh. Nggak ditemukan. Aneh. Kan biasanya kalau kebakaran, iya pasti kan ada tulang, iya ada bekas-bekasnya gitu kan. Nah ini tuh katanya nggak ditemukan gitu. Jadi benar-benar aneh lah gitu. Karena setelah api dipadamkan, tubuh mereka tuh nggak ditemukan, nggak tersisa apa-apa, seolah kayak ya udah ngilang gitu aja. Dan pada akhirnya kasus ini pun kemudian ditutup di situ. Udah gitu. Ya. Nggak dicari tahu siapa yang bawa lari bayi-bayi. Iya. Dan pihak rumah sakit merahasiakan kejadian tersebut dari publik. Tapi ada satu halaman terakhir, halaman yang tampak ditulis kayak tergesa-gesa gitu oleh seorang perawat yang namanya adalah, kita panggil aja namanya Ratna lah ya, ini nama samaran lah gitu. Isi catatannya itu pendek, tapi ngebuat bulu kuduk mereka itu kayak berdiri seketika gitu. Jadi tulisannya itu gini: setiap malam aku mendengar seseorang menyanyikan Nina Bobo dari bangsal bayi. Suara itu bukan suara manusia. Anak-anak yang hilang masih ada di sini. Mereka belum pernah pergi.
gitu di tulisan atau di notesnya itu. Iya. Nah, ruangan pun langsung terasa lebih dingin dong di situ. Oke. Dan tepat saat Aldi itu selesai membaca kalimat terakhir, radio tua yang tadi masih ingat, yang tadi di awal, nah si radio tua yang mereka tinggalin jauh di ruang anak itu tiba-tiba nyala lagi dong. Oke. Suaranya itu kayak menggema ke seluruh rumah sakit kalau yang sekarang. Oke. Kalau yang tadi kan kayak cuma di ruangan aja kan. Nah, ini sekarang tuh di seluruh rumah sakit itu. Lagunya ya udah kayak Nina Bobo gitulah pokoknya kan. Tapi kali ini ada suara lain yang ikut nyanyi juga. Iya. Ya, jadi kayak ada suara puluhan anak kecil bersamaan dan dari berbagai penjuru bangunan rumah sakit itu. Seolah memang seluruh rumah sakit itu kayak baru aja terbangun dalam tanda kutip. Iya. Gitu. Ini aku yakin nih mereka pasti sadar. Mereka bukan sedang mengunjungi bangunan yang kosong ya. Kenapa baru sadar di episode ini ya? Mereka sedang berada di tempat yang masih dihuni sama sosok makhluk halus. Iya sih benar. Sesuatu yang sudah nunggu lama banget dan sesuatu itu baru saja mengetahui mereka tuh di sana. Ya, setelah 1 jam lebih kita live dan baru di sini mereka tahu kalau iya makanya. Nah, lagu Nina Bobo ini terus menggema nih di seluruh ruang rumah sakit kosong ini ya. Udah bukan lagi berasal dari satu titik lagi, melainkan dari seluruh bangunan, dari balik dinding, ujung lorong, ventilasi. Aduh, bahkan sesekali terdengar tepat di belakang telinga mereka gitu. Iya. Padahal ketika mereka menoleh pun dia nggak ada siapa-siapa, cuma mereka berempat doang sini. Nah, si Aldi itu mulai menyadari sesuatu lagi nih. Sesuatu lagi nih. Semua kejadian malam itu selalu mengarah pada satu tempat, yaitu bangsal bayi tadi. Karena insidennya kan di situ. Benar, perawat tanpa wajah, anak perempuan yang muncul lorong, dan laporan lama yang menyebutkan anak-anak yang hilang itu. Seolah ada sesuatu yang sengaja ingin membawa mereka menuju satu lokasi tertentu, yaitu bangsal bayi. Nah, saat itulah si Aldi itu nemuin denah rumah sakit tua yang masih nempel di dinding administrasi. Sebagian sudah sobek ya, tapi ada satu bagian yang menarik perhatiannya si Aldi nih. Di bawah bangsal bayi itu tuh ada kayak area yang nggak pernah mereka lihat. Tertulis ruang penyimpanan khusus atau basement B. Nah, di atas tulisan itu dicap merah lah ya, ditutup permanen. Nah, di sini posisinya si Aldi ngerasa ada firasat yang buruk di sini. Namun sekaligus ya, dia merasa bahwa semua jawabannya itu mungkin ada di sana. Bisa jadi. Mereka akhirnya balik lagi nih, ngikutin denah tersebut. Lorong demi lorong mereka lalui, semakin jauh masuk ke dalam bangunan. Ya, makin dingin lah ya. Iya sih, pasti nggak sih, maksudnya udaranya juga pengap, terus dingin malam, udara pengap, jadi kan kayak rasanya nggak nyaman sih. Iya, dan situ kan bekas kebakaran ya, pasti ada bau hangus yang samar tuh mulai tercium, bau yang tidak seharusnya ada di situ selama puluhan tahun. Betul. Sama yang lebih ditakutkan kalau misalnya ada bau apa sih, racun yang apa, karbon monoksida. Mungkin. Nah itu kan lebih berbahaya gitu loh maksudnya. Lah, lalu mereka menemukan pintu yang besar nih, Seng. Oh my gosh. Pintu yang besar tersembunyi di balik tumpukan lemari tua. Pintu itu berada di pintu itu berbeda dari pintu lainnya ya, tebal, kokoh, dan penuh bekas goresan. Goresan apa? Nggak tahu, tapi seolah kayak ada seorang yang berusaha keluar gitu, kayak cakar-cakar gitu. Nah, di bagian pintu itu terdapat tulisan yang hampir pudar, sayang. Tulisannya jangan dibuka. Jangan dibuka. Itu aja udah sas nggak sih? Iya, makanya di bawah tulisan itu terlihat bekas telapak tangan kecil ya, puluhan jumlahnya, banyak banget lah yang nempel di besi yang berkarat. Seakan-akan anak-anak mungkin pernah mukul ya pintunya supaya terbuka gitu dari sisi baliknya. Iya. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya. Tapi kalau misalnya nih aku nemuin
pintu dengan tulisan jangan dibuka di rumah sakit yang kita tahu katanya itu adalah rumah sakit angker. Aku malah justru makin yakin kalau mending jangan dibuka sih. Maksudnya kayak ya udah gitu loh. Karena biasanya yang nulis itu kayak bukan orang iseng aja, tapi memang Ya, sudah di orang peringatan gitu loh. betul. Jadi emang orang yang tahu apa yang ada di baliknya. Tapi kebanyakan orang itu kan katanya apa sih peringatan untuk dilanggar apa? Dibuatnya peraturan tapi untuk Ya peraturan ada untuk dilanggar gitu kan. Nah begitulah pula dengan si kawan-kawan ini. Nah pada akhirnya kayak sebelum mereka sempat memutuskan apa yang harus mereka lakukan, terdengar suara klik pelan. Jadi kayak jadi kayak pelan banget gitu kan. Dan pintu besi itu kayak kebuka sendiri di situ perlahan, mengeluarkan suara gesekan logam yang memekakkan telinga. Sih gesekan logam itu kayak krak gitu kah? Kayak gesekan pisau atau apa kecil, tapi kan ini besi besar ya, jadi suaranya kayak aku kalau aku nyapu ini kan gitulah suaranya. Di baliknya itu terdapat tangga sempit menuju ke bawah tanah, dan itu tuh gelap banget di situ. Dan dari sanalah ternyata lagu Nina Bobo itu kedengaran paling jelas di situ. Seolah memang sumbernya itu berada jauh di bawah sana. Kayak nunggu mereka nih, ayo come to mama gitu. Nah, terus itu. Siapa ini? Aku. Dengan langkah yang semakin berat, mereka pun akhirnya udah nurunin tangga dong. Masih lanjut ya? Ya masih lanjut. Mengeksplor rumah sakit ini ya. Aku nggak ngerti mereka kenapa mereka penasaran itu. Masa kayak ya udah gitu loh, adik-adik sudah tolong stop it enough. Tapi kan tidak mungkin masuk ke live-nya Dwi Hirmi kalau ceritanya stop sampai di sini ya kan. Kalau ceritanya nggak horor nggak mungkin masuk di Dwi Hirmi. Jadi kita lanjut lagi aja. Dengan langkah yang semakin berat, mereka pun pada akhirnya menuruni tangga tuh satu persatu. Center menjadi satu-satunya sumber cahaya di situ. Nah, tangga itu pun jauh lebih panjang dari yang mereka bayangin ternyata. 10 anak tangga, 20, itulah dia. 20, 30, 40 anak tangga tuh jauh banget loh gitu ya. Iya kan? Seolah mereka itu kayak membawa mereka itu turun ke perut bangunan itu yang kayak paling bawah dari bangunan itu. Terus akhirnya mereka tibalah di paling bawah itu. Dan apa yang mereka lihat, mereka tuh di situ kayak cuma terdiam aja. Jadi ruangan bawah tanah itu tuh luas banget, jauh lebih luas daripada bangunan yang ada di atasnya. Di sepanjang ruangan itu terdapat puluhan ranjang bayi tua, dan sebagiannya itu bayi tua tuh apa ya maksudnya? Bukan ranjangnya yang udah tua, bukan bayi. Ranjang bayi, oh iya. Puluhan ranjang bayi tua, oh iya paham. Nah, sebagiannya itu udah hangus terbakar. Sebagiannya itu masih utuh, tapi yang paling mengerikan di situ, di setiap ranjang itu terdapat boneka bayi, dan itu diletakkan sangat-sangat rapi di situ, menghadap ke arah pintu masuk, seolah memang kayak lagi nunggu seseorang lah gitu kan. Nah, di tengah ruangan itu terdapat meja perawat. Dan di atas meja itu ada apa coba? Bayi, boneka. Ada radio tua. Radio yang sama banget, persis banget. Kayak nggak mungkin salah gitu loh. Padahal radio yang mereka lihat sebelumnya itu masih ada di ruang anak. Tapi mereka ngeliat lagi ada di ruang bawah itu. Nah di situ Aldi pun mulai ngerasa pikirannya udah nggak sanggup menerima apa yang sedang terjadi. Ya kau kenapa baru sadar Aldi? Kenapa dari tadi sadarnya? Nah terus abis itu 2 radio yang sama di 2 tempat yang berbeda.
Oke. Dan keduanya pun mengeluarkan lagu yang sama. Nah, saat mereka itu kayak mendekat, mereka itu menemukan ada buku catatan tua di situ. Sampulnya tuh kayak udah hampir hancur. Tapi nama pemiliknya itu kayak masih kelihatan jelas, masih bisa kebaca lah di situ. Oke. Siapa Nah, tuh? di situ ada tulisannya adalah Ratna. Ingat Ratna tadi yang mana? Iya. Yang nulis not tadi itu. Iya. Kan? Nah, iya betul. Perawat yang menulis laporan terakhir tahun 1989. Nah, di situ Aldi pun membuka halaman demi halaman dan perlahan kebenaran pun mulai terungkap di situ. Jadi sudah mulai intens ini. Ya, jadi ceritanya adalah malam kebakaran itu ternyata bukan kecelakaan. Tuh, Nah, jadi api itu memang muncul tiba-tiba. Tetapi kebakarannya itu penyebabnya bukan korsleting. Iya, bukan korsleting listrik gitu kan. Melainkan seseorang yang sengaja mengunci area bawah tanah tempat para bayi itu dipindahkan sementara saat renovasi bangsal. Saat kebakaran terjadi di atas, asapnya itu ternyata turun ke bawah. Jadi anak-anaknya itu terjebak di situ. Nah, perawat Ratna itu berusaha dong menyelamatin mereka semua yang masih ada di ruang bawah tanah itu gitu kan. Tapi ternyata akses keluarnya itu terkunci, nggak ada yang datang ngebantu lah mereka kan, nggak ada yang ngebuka pintu juga. Terlupakan ya mereka ya. Iya. Nah terus habis itu selama berjam-jam lah gitu kan, si Ratna itu cuma bisa mencoba menenangkan bayi-bayi yang nangis ketakutan itu. Kayak dia gendong tuh satu persatu, nyanyiin lagu yang sama berulang kali, yaitu adalah lagu Nina Bobo tadi. Betul. Oke, mulai masuk akal. Jadi di sini mulai make sense. Titiknya gitu sudah kan. terlihat nih. Betul. Dari mana sumbernya ya? Oke, ini sumbernya nih. Nah, sampai suaranya si Ratna itu tuh habis, sampai nafasnya lemah, sampai pada akhirnya dia pun meninggal bersama anak-anak itu. Nah, laporan resmi itu menyebut korban hilang karena memang pihak rumah sakit itu nggak pengen ada skandal besar yang terungkap. Demi akreditasi. Nah, pada akhirnya mereka itu menutuplah ruang bawah tanah itu, menghapus semua catatan dan membiarkan semuanya terkubur selamanya di situ. Oke, jadi selama ini bukan anak-anak yang menghantui rumah sakit itu ya, Betul. tapi mereka cuma korban ya di sini ya. Benar, korban. Korban yang nggak pernah mendapat keadilan dari seseorang, dan seseorang itu masih nunggu sejak malam itu ya, menunggu kebenaran diketahui. Betul. Oke, thanks to Aldi and friend. Iya. Ya walaupun agak kesel ya sama Aldi dan kawan-kawan, kayak kenapa sih kalian Aldi and friend doing his job. Ya walaupun agak gregetan ya. Ya. Nah, setelah membaca seluruh catatan si perawat Ratna tadi, suasana ruangan tuh jadi berubah. Udara mendadak menjadi jauh lebih dingin. Lampu indikator radio tadi tuh mulai berkedip sendiri lagi tuh. Merah, padam, merah, padam, merah, padam. Lalu tiba-tiba semua senter tuh yang waktunya mesti nyala mati bersamaan. Aduh. Mereka langsung panik tuh. Suara napas masing-masing terdengar semakin cepat, udah menggebu-gebu nih, dan di tengah kegelapan itu muncul lagi tuh suara nyanyian Nina Bobo. Creepy sih, jujur. Tapi yang lebih seremnya lagi, ini bukan dari radio. Oke. Tepat di depan mereka tapi seorang perempuan yang sedang bernyanyi, suaranya lembut, penuh kesedihan, penuh kelelahan, seolah sudah bernyanyi selama puluhan tahun tanpa pernah berhenti gitu loh. Nah, perlahan salah satu senter mereka tuh nyala lagi nih. Tapi cahayanya redup. Namun udah cukup lah untuk memperhatikan sosok di tengah ruangan tadi kan.
perawat Ratna. Ya, itu sih perawat Ratna pasti. Kayak mereka tahu kalau itu Iya. perawat Ratna gitu ya. Iya, berdiri di dekat radio, seragamnya hangus, sebagian kulitnya pucat, dan berbeda dengan sosok tanpa wajah sebelumnya ya, sehingga kali ini wajahnya terlihat jelas. Wajah seorang perempuan yang lelah, matanya sembab, sampai orang yang terus seperti seorang yang menangis selama bertahun-tahun gitu. Nah, di sekelilingnya itu ada berdiri puluhan anak kecil, diem. Ini nggak menyeramkan ya, nggak mencekam. Mereka hanya berdiri mengelilingi si perawat Ratna tadi, seperti anak-anak itu sedang menunggu dinabobokkan lagi. Nah, di sini posisinya perawat Ratna terus bernyanyi tuh, Nina Bobo, Nina Bobo. Lalu perlahan dia natap si Aldi nih. Waduh. Woi. Untuk pertama kalinya malam itu, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, akhirnya ada yang tahu. Akhirnya ada yang tahu gitu. Dia bilang, oh my gosh. Setelah kalimat itu selesai, seluruh ruangan langsung getar kayak gempa gitu kan. Radio mengeluarkan suara statis yang ya lumayan keras kayak gitu kan. Semua anak kecil mulai menoleh bersamaan ke arah si Aldi dan kawan-kawannya. Iya. Dan di saat itulah mereka melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Apa tuh? Di balik anak-anak itu, di sudut paling gelap ruangan, berdiri sosok lain. Sosok yang nggak pernah ada di dalam catatan, nggak ada di dalam laporan, nggak pernah disebut sama siapapun. Seorang pria tua memakai jas dokter, tubuhnya hangus, kulitnya hitam, matanya kosong, dan senyum yang sangat lebar. Hampirlah membelah wajahnya tuh. Aldi itu langsung sadar nih, ini nih orang yang kunci pintu di malam itu. Ini masih spekulasinya dia nih, karena kan nggak ada catatan nih, dia sudah seujon aja. Orang yang menyebabkan semuanya terjadi dan semua anak-anak dan perawat Ratna ini tewas gitu loh. Tapi kalau misalnya beneran itu yang cowok itu kayak kurang ajar sih. Iya, makanya. Tapi kan di sini si Aldi itu kayak ngerasa aura si bapak dokter ini sangat berbeda, penuh kebencian, amarah, terus penuh sesuatu yang gelap gitu. Negative vibes. Mungkin ya. Sosok dokter ini perlahan melangkah maju nih, langkah demi langkah, 1, 2, 3, lalu radionya itu meledak jedar. Terus ledakan kecil itu membuat seluruh ruangan jadi gelap kembali. Mereka refleks, menutup wajah masing-masing, dan saat mereka membuka mata, semuanya hilang. Ratna hilang, anaknya hilang, dokter itu juga hilang, bapak dokter tadi ya. Yang tersisa itu hanya ruangan kosong, sunyi, sangat sunyi. Mereka langsung berlari keluar nih, naik tangga langsung kabur kan, keluar dari rumah sakit itu mendadak, dan nggak berhenti sampai mereka sampai di jalan raya. Tapi setelah mereka udah lari begitu ininya, ternyata ceritanya belum selesai sampai di situ ya. Berarti dibawa pulang dong. Iya, karena bagian paling mengerikan itu ternyata justru setelah mereka itu pulang. Jadi, keesokan harinya setelah mereka itu memutuskan untuk memeriksa seluruh rekaman. Berarti kita jabarin dulu kalau misalnya mereka lari, mereka udah sampai di jalan raya, mereka pulang. Selesai urusan kan. Terus habis itu mereka besok harinya, berarti intinya mereka selamat lah dari rumah sakit itu gitu kan. Nah, keesokan paginya tadi, setelah mereka itu memeriksa seluruh rekaman itu, sebagian besar filenya ternyata itu rusak, nggak bisa dibuka sama sekali. Terus nggak ada, seolah memang ada sesuatu yang menghapus file itu. Tapi ada satu rekaman yang masih utuh, rekaman terakhir sebelum mereka itu keluar dari rumah sakit itu. Di video tersebut terlihat Aldi itu sedang membaca buku catatannya si Ratna tadi. Nggak ada sosok apapun, nggak ada anak-anak, nggak ada perawat, nggak ada dokter, kosong. Tapi waktu volume suaranya itu diperbesar,
terdengar suara seseorang itu tuh berbisik sangat-sangat jelas. Yaitu adalah suara perempuan, yaitu suaranya si Suster Ratna tadi atau perawat Ratna tadi. Dia bilang terima kasih. Dia bilang terima kasih. Nah, ya udah, videonya berakhir sampai di situ aja. Dan sejak malam itu pun rumah sakit tersebut akhirnya dibongkar beberapa tahun kemudian. Tapi para pekerja yang ngebongkar itu mereka itu kayak ngaku nemuin sesuatu yang nggak pernah masuk laporan resmi. Apaan tuh? Jadi ternyata di bawah fondasi bangunan lama itu mereka itu menemukan puluhan gelang identitas bayi, dan itu tuh masih utuh, masih kesimpan, sudah menunggu seolah kayak memang menunggu buat ditemuin sama orang. Dan yang paling aneh, di antara tumpukan gelang itu terdapat sebuah radio tua dalam kondisi yang sudah hangus, tanpa baterai, tanpa kabel, tanpa komponen yang sama sekali berfungsi. Tetapi ketika salah satu pekerja itu ngangkat si radio itu sempat mengeluarkan suara kayak cuma beberapa detik aja lah. Suara seorang perempuan yang bernyanyi pelan banget. Suaranya kayak Nina Bobo gitu. Sampai sebelum pada akhirnya radio itu pun mati total dan gak pernah berbunyi-bunyi lagi gitu. Dan itulah akhir dari kisah malam ini. Kisah tentang sebuah lagu pengantar tidur yang pastinya kita gak asing banget nih sama lagu itu gitu kan, yang berubah menjadi sebuah mimpi buruk tentang seorang perawat yang bernama Ratna yang terus bernyanyi demi menenangkan anak-anak yang tak pernah sempat pulang, dan juga tentang rahasia gelap yang dikubur puluhan tahun di bawah rumah sakit itu. Gitu. Jujur ya, tapi jujur dari semua bagian cerita tadi yang paling bikin aku merinding tuh bukan anak-anaknya, tapi bukan juga radio tuanya ya, melainkan sosok dokter yang berdiri di balik kegelapan. Itu creepy sih, karena dari awal nggak ada indikasi loh dia muncul itu loh. Cerita itu. Karena kalau memang dia adalah orang yang mengunci pintu malam itu, berarti bukan cuma para korban yang terjebak di sana, pelakunya juga. Iya, tapi kenapa ya? Makanya, dan itu mungkin motivasinya apa gitu loh? Ya, dan mungkin ya masih nunggu dulu sampai sekarang. Nah, itulah dia. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu semua, apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Apakah memang Aldi itu benar-benar melihat arwah para korban? Apakah benar perawat Ratna itu kayak cuma pengen mengungkapkan kebenaran aja, atau cuma pengen kebenaran itu terungkap biar orang tuh tahu apa yang sebenarnya terjadi sama rumah sakit itu, gitu kan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum terungkap bahkan sampai dengan hari ini? Coba kamu tulis teori kamu di kolom komentar, dan juga gimana pendapat kamu semua tentang cerita kali ini. Aku penasaran banget, pengen ngebaca pendapat kamu semuanya, baik di live ini ataupun nanti di saat rekamannya sudah di-upload begitu. Ya. Dan buat kalian yang masih berhasil bertahan sampai akhir cerita, coba ketik di kolom komentar, aku masih di sini. Aku masih di sini. Ya, aku masih di sini. Aku masih di sini. Biar kita tahu siapa aja nih yang masih kuat dengerin cerita horor sampai selesai malam ini. Ya, jadi jangan lupa dukung kita ya. Dukung kita. Channelnya To You Hear Me. Like, follow, subscribe, share ke teman-teman kalian yang cerita horor. Betul. Karena dukungan kalian tuh sebenarnya membuat cerita-cerita menyeramkan seperti ini terus bisa hadir setiap malam. Iya, betul. Dan jangan lupa kalau kita akan live insya Allah
setiap hari Senin di jam 7 atau di jam 8 malam lah. Pokoknya pantangin aja antara jam 7 atau jam 8 malam. Gitu untuk ngebawain cerita-cerita horor yang lain. Kalau misalnya kamu nggak mau ketinggalan, kamu bisa nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau misalnya kita upload video baru. Oke. Terima kasih Ya. sudah nemenin kami malam ini. Selamat beristirahat, selamat memejamkan mata, dan Dan semoga semoga saat kalian mulai tertidur, saat kalian mulai tertidur nanti nggak ada suara yang pelan menyanyikan Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Oke, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.